Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Tika Sari dengan NIM 1123094000059 akan mempresentasikan UAS analisis media sosial dengan judul Dari Akun Kecil Sampai Akun Besar, Siapa yang Mengontrol Obrolan Gaji Pendidik. Penelitian ini menganalisis 2.437 tweet berbahasa Indonesia mengenai gaji dan kesejahteraan pendidik di Twitter atau X, dengan fokus utama pada analisis jaringan sosial, distribusi isu, dan posisi aktor dalam percakapan tersebut. Percakapan mengenai gaji dan kesejahteraan pendidik di Indonesia banyak berlangsung di Twitter atau X dan melibatkan berbagai aktor, mulai dari guru, dosen, organisasi, profesi, media, hingga akun anonim. Namun, tidak semua aktor punya pengaruh yang sama. Ada yang hanya sesekali berpartisipasi, ada pula yang menjadi pusat perhatian atau penghubung antar kelompok. Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur jaringan sosial, distribusi isu, dan posisi aktor untuk melihat apakah percakapan ini terkonsentrasi pada aktor tertentu atau justru tersebar merata berdasarkan data, bukan asumsi. Ada 4 pertanyaan yang ingin saya jawab. Pertama, siapa aktor-aktor yang berada di pusat obrolan gaji pendidik dan apa karakteristik mereka? Kedua, bagaimana isu-isu gaji pendidik tersebar dalam jaringan? Apakah terkonsentrasi di aktor pusat atau menyebar ke akun-akun pinggiran? Ketiga, apakah terbentuk komunitas-komunitas terpisah dalam percakapan ini? Dan apa perbedaan karakteristik antar komunitas? Dan keempat, seberapa ada klasifikasi otomatis SVM dalam memetakan isu multi-label? Dan bagaimana keterbatasannya mempengaruhi analisis saya? Dataset yang saya gunakan terdiri dari 2.437 tweet dengan 29 kolom. Kolomnya mencakup identitas akun seperti username dan user ID, teks tweet, waktu publikasi, metrik engagement seperti like, retweet, reply, quote, bookmark, dan view count. Atribut profile seperti jumlah followers dan status verified serta 2 kolom label, label tunggal dan label multi yang menjadi dasar utama analisis isu saya. Masuk ke tahap EDA berbasis multi label. Slide ini menunjukkan berapa banyak tweet yang hanya memiliki satu label dibanding lebih dari satu label, sekaligus distribusi tiap label dalam label multi. Terlihat cukup banyak tweet yang membawa lebih dari satu isu sekaligus. Artinya, obrolan gaji pendidik ini memang bersifat multi-isu, bukan satu topik tunggal. Berikutnya, kombinasi label yang paling sering muncul bersamaan, menunjukkan pasangan isu mana yang paling sering dibicarakan dalam satu tweet yang sama. Heatmap co-occurrence ini memperjelas pola yang sama dari sisi kekuatan hubungan antar label. Semakin gelap warnanya, semakin sering dua isu itu muncul bersamaan. Tiga slide berikut menunjukkan engagement, like, retweet, reply berdasarkan label. Saya bandingkan rata-rata dan sebarannya antar isu. Pola yang sama saya lihat dari sudut metrik engagement lainnya, untuk memastikan isu mana yang paling banyak memancing reaksi publik. Secara umum, isu yang berkaitan langsung dengan tuntutan kenaikan gaji dan kritik kebijakan anggaran menunjukkan engagement relatif yang lebih tinggi. Yang paling relevan dengan judul saya, ketika saya breakdown followers berdasarkan label, ditemukan bahwa keenam isu ini dibicarakan oleh campuran akun kecil, menengah, dan besar secara merata. Tidak ada isu yang eksklusif dimonopoli satu kategori akun tertentu. Ini jadi petunjuk awal bahwa kontrol isu bukan soal ukuran akun semata. Tweet dengan like tertinggi berasal dari akun Reger_oposisi. Kategori akun menengah dengan sekitar 13.700 followers meraih 18.564 like dan 7.378 retweet. Membahas kesenjangan gaji dosen bergelar doktor dibanding pejabat. Menariknya, tweet teratas untuk isu ini sama seperti sebelumnya, menunjukkan satu tweet memang bisa relevan dengan lebih dari satu label sekaligus, sesuai sifat data multi-label kita. Tweet teratas datang dari akun Lambe Sahamja. Akun besar dengan hampir 66.000 followers meraih 18.821 like. Berisi sindiran terhadap perbandingan kenaikan gaji pejabat dan besaran anggaran program pemerintah.
Tweet yang sama juga muncul di sini karena kontennya memang membandingkan besaran gaji dan anggaran antar profesi dan lembaga negara. Tweet teratas berasal dari akun besar Ardi Satriawan dengan hampir 98.000 followers. Soal kesaksian seorang dosen di Mahkamah Konstitusi menyinggung tema pendidikan, namun di luar fokus isu gaji secara langsung. Tweet dengan engagement tertinggi di seluruh dataset datang dari akun ANHTIS, akun menengah dengan sekitar 5.100 followers, tapi meraih 38.296 like, jauh melampaui akun-akun besar, membahas ironi anggaran negara yang selalu ada kecuali untuk gaji guru dan sarana sekolah. Kata guru, gaji, dan dosen konsisten muncul di hampir semua isu. Wajar karena ini inti topik penelitian. Yang membedakan adalah kata pendukungnya. Label kritik kebijakan anggaran misalnya banyak menyebut MBG dan kenaikan. Mengaitkan isu gaji dengan program dan kebijakan anggaran pemerintah. Pola serupa terlihat pada label lain. Tuntutan kenaikan kesejahteraan dinominasi kata naik, kenaikan, dan ASN. Sementara label tidak relevan justru lebih banyak menyebut pemerintah, konstitusi, dan hukum, menegaskan isunya memang di luar topik gaji. Pada label beban kerja status fasilitas, frasa yang paling sering muncul adalah gaji guru, guru honorer, dan kenaikan gaji guru, menunjukkan fokus percakapan pada kesenjangan status kepegawaian guru honorer. Pola bigram dan trigram pada label lain juga menegaskan tema serupa dengan variasi frasa yang mencerminkan sudut pandang tiap isu. Konsisten memperkuat temuan bahwa gaji guru dan turunannya menjadi inti percakapan di hampir seluruh. Grafik ini menunjukkan bagaimana volume tweet bergerak dari waktu ke waktu. Apakah ada lonjakan pada momen tertentu seperti pengumuman kebijakan gaji? Dapat dilihat terdapat lonjakan tweet pada 2024 dan 2026 yang sangat tinggi. Secara umum terlihat pola lonjakan percakapan pada periode tertentu, konsisten dengan isu kebijakan anggaran dan gaji yang sedang ramai dibicarakan di publik. Saya juga memecah tren ini berdasarkan kategori akun untuk melihat siapa yang lebih dulu memulai atau mengikuti gelombang percakapan. Hanya mention dan quote yang tersedia eksplisit di data. Reply tidak tersedia, retweet hanya satu kejadian, sehingga tidak bisa diekstraksi. Dari situ, saya hasilkan 2119 relasi mentah di EdgeRaw, menjadi 2009 relasi unik berbobot di EdgeWeight, serta 2145 akun di Notes, lengkap dengan atribut followers dan kategori akun. Yang menarik, average degree hanya 0,937 dan density mendekati 0, menunjukkan jaringan yang sangat longgar. Lebih mengejutkannya lagi, ditemukan 360 connected components. Artinya, jaringan ini terpecah menjadi 360 kelompok yang sama sekali tidak saling terhubung. Ini konsisten dengan nilai modularity yang sangat tinggi, 0,902 dari 383 komunitas yang terdeteksi. Kesimpulannya, percakapan gaji pendidik ini bukan satu wacana besar yang menyatu, melainkan ratusan gelembung diskusi independen. Visualisasi network keseluruhan terlihat tersebar menjadi banyak klaster kecil, bukan satu jaringan padat sesuai angka density dan connected components tadi. Node diwarnai berdasarkan modularity class. Tiap warna satu komunitas, banyak klaster terpisah. Ukuran node disesuaikan betweeness centrality. Node lebih besar adalah akun yang berperan sebagai jembatan antar klaster. Akun Ardi Satriawan teratas dengan degree 112, diikuti Prabowo dan TX
dari media. Degree tinggi menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi, baik sebagai penyebut maupun yang disebut. Ardi Satriawan kembali teratas dengan 112, menunjukkan akun ini menjadi rujukan atau sorotan utama proksi popularitas. Outdegree justru didominasi oleh akun menengah seperti Beleng-Beleng 687 dengan Outdegree 50. Proksi partisipasi aktif berperan sebagai kurator atau penyebar informasi. Ardi Satriawan lagi-lagi teratas, diikuti Direktori Dosen dan Zanato 91. Yang penting dalam menjaga konektivitas jaringan. Di sini justru akun kecil menengah seperti Teoro Adin Pursu yang unggul bisa menjangkau seluruh jaringan dengan langkah paling sedikit, meski followersnya kecil. Untuk centrality analysis, akun Ardi Satriawan dengan 97.861 followers kategori akun besar konsisten menempati posisi teratas di degree, in degree, dan between centrality. Ini menunjukkan dia bukan hanya populer, tapi juga berperan sebagai jembatan struktural dalam jaringan. Namun, disinilah temuan menarik untuk judul saya. Pada metrik Outdegree, justru akun-akun berfollowers kecil menengah seperti Beleng-Beleng 687 dan Arkana Buana 2 yang mendominasi. Mereka paling aktif menyebut dan mengutip akun lain. Pada closeness centrality, seluruhnya diisi akun-akun kecil seperti Tero, Adin Pursu yang followersnya cuma 71. Artinya, kontrol jaringan itu terbagi. Akun besar unggul sebagai pusat perhatian, tapi akun kecil menengah lebih efisien menyebarkan informasi ke seluruh jaringan. Komunitas pertama beranggotakan 115 akun. Ardi Satriawan sebagai aktor dominan. Isu utamanya yaitu kondisi gaji rendah diikuti kritik kebijakan anggaran. Komunitas kedua beranggotakan 103 akun. Ferry Kota sebagai aktor dominan. Isu utama justru kritik kebijakan anggaran diikuti tuntutan kenaikan kesejahteraan. Komunitas ketiga beranggotakan 86 akun. Zanato 91 sebagai aktor dominan. Pola isu mirip dua komunitas sebelumnya. Terdeteksi 383 komunitas dengan karakter berbeda-beda. Untuk community detection, 3 komunitas sebesar masing-masing sekitar 86 hingga 115 anggota didominasi isu serupa, yaitu kondisi gaji rendah dan kritik kebijakan anggaran. Namun dengan aktor dominan berbeda-beda di tiap komunitas. Saya menganalisis dua aktor kontras, yaitu Ardi Satriawan dan Sung Chanana. Ardi Satriawan dipilih karena betweenness centrality tertinggi di seluruh jaringan, sekaligus followers besar. Representasi akun yang memang powerful secara nyata. Ego network akun besar, jangkauannya luas dengan banyak akun kecil menengah di sekitarnya yang jarang saling terhubung. Sedangkan Sung Chanana dipilih karena meski followersnya jauh lebih kecil, ia tetap masuk peringkat atas betweenness centrality. Bukti bahwa pengaruh struktural tidak selalu berbanding lurus dengan ukuran akun. Ego network akun menengah kedua menegaskan pola serupa, relasi lebih terkonsentrasi dibanding akun besar. Untuk melengkapi aktor to aktor network, saya juga membangun aktor to isu network yang menghubungkan akun dengan isu yang mereka bahas. Sudut pandang lain dari network yang sama. Fokus pada bagian tertentu untuk memperjelas pola dominasi yang akan saya jelaskan berikutnya. Hasilnya, Ardi Satriawan kembali mendominasi hampir seluruh isu, masuk top 3 pembahas di 4 dari 6 isu yang ada. Ini menunjukkan bahwa aktor sentral dalam jaringan sosial juga sentral dalam pembahasan isu, bukan hanya soal koneksi sosial semata. Menariknya,
akun Suncana yang tadi kita bahas di Ego Network ternyata paling banyak membahas isu kritik kebijakan anggaran dan tuntutan kenaikan kesejahteraan. Menunjukkan, meski followersnya kecil, ia punya concern isu yang spesifik dan konsisten. Tapi, rata-rata weight relatif merata antar isu, 1,2 hingga 1,4. Tidak ada isu yang benar-benar dimonopoli satu jenis akun, meski aktor sentral tetap ambil porsi lebih besar. Visualisasi tambahan yang melengkapi temuan sebelumnya. Sebagai catatan metodologis, saya jalankan baseline SVM multi-label dengan TF-IDF Vectorizer Default dan One versus Series Classifier Linear SVC pada 6 label. Hasilnya, exact match akurasi 60,45%, Hamming loss 9,2%, micro F1 score 84,38%, hingga samples Jakar 77,47%. Mikro dan makro F1 score cukup tinggi menunjukkan model cukup baik mengenali pola isu umum. Tapi, exact match akurasi lebih rendah mengonfirmasi keterbatasan inherent klasifikasi multi-label. Satu kesalahan satu label membuat seluruh prediksi tweet dianggap salah. Ini memperkuat keputusan saya pakai label multi alias sebagai dasar EDA dan SNA, bukan hasil prediksi model. Sebagai penutup, penelitian ini menjawab rumusan masalah awal saya. Kontrol atas obrolan gaji pendidik di Twitter atau X ternyata tidak sepenuhnya ditentukan oleh ukuran akun. Akun besar seperti Adi Satriawan memang mendominasi sebagai pusat perhatian dan jembatan antar komunitas. Namun, akun kecil menengah tetap memegang peran penting sebagai penyebar informasi aktif dan penjangkau jaringan yang efisien. Percakapan ini pada dasarnya adalah kumpulan dari ratusan gelembung diskusi independen, bukan satu wacana besar yang seragam dengan kontrol yang terkonsentrasi secara lokal di masing-masing komunitas, bukan pada satu atau segelintir akun yang mendominasi keseluruhan. Tentu penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada ketidaklengkapan data followers untuk sebagian akun, serta ketidaktersediaan relasi reply dan retweet secara eksplisit dalam dataset yang digunakan. Kontrol obrolan gaji pendidik tidak sepenuhnya ditentukan ukuran akun. Akun besar dominan dari sisi popularitas dan jembatan antar komunitas, tapi akun kecil menengah tetap penting sebagai penyebar aktif dan lebih efisien dari sisi closeness. Percakapan ini pada dasarnya gabungan ratusan gelembung diskusi independen, kontrol terkonsentrasi lokal pada aktor dominan tiap komunitas, bukan pada satu atau segelintir akun yang mendominasi seluruh wacana publik. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.